Selamat datang di channel Cerita Mbah. Malam ini saya sebagai Direktur Utama PT Gabut Harapan Sentosa akan membawakan sebuah kisah horor tentang sebuah pohon beringin tua yang berdiri tepat di tengah kuburan tua. Konon, siapapun yang berani mendekatinya saat malam hari akan pulang membawa sesuatu yang tak terlihat dan tidak semua orang bisa melepaskannya. Daripada kebanyakan ngalor ngidul ngetan ngulon yang bikin penasaran yang keburu hilang, langsung saja tekuk bantal, tarik selimut, dan tebluk. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, ada sebuah kuburan tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Nisan-nisannya miring, sebagian tertutup lumut, sementara ilalang tumbuh setinggi lutut. Namun, bukan kuburannya yang paling ditakuti warga, melainkan sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri tepat di tengah kompleks pemakaman itu. Akar-akarnya menjalar kemana-mana, melilit beberapa nisan tua hingga tampak seperti tangan yang sedang mencengkeram. Warga sekitar memiliki satu pantang yang selalu mereka ingat sejak kecil. Jangan pernah menatap ke atas pohon itu setelah matahari terbenam. Tidak ada yang berani melanggar, bukan karena pernah melihat sesuatu yang mengerikan, melainkan karena mereka percaya siapapun yang menatap ke atas akan merasa ada seseorang yang sedang membalas tatapannya dari balik rimbunnya daun. Suatu sore, seorang pemuda bernama Raka datang ke desa untuk mengunjungi rumah peninggalan kakeknya. Saat mendengar cerita tentang pohon beringin itu, ia hanya tersenyum kecil. Paling cuma cerita orang tua supaya anak-anak nggak main ke kuburan. Tanpa disadari, ucapan itu didengar oleh seorang kakek yang sedang duduk di warung. Kakek itu hanya menatap Raka lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, jangan pernah menganggap semua cerita lama itu bohong. Kadang cerita itu dibuat karena ada seseorang yang pernah menjadi korbannya." Mendengar perkataan itu, Raka justru semakin penasaran dan malam itu ia memutuskan akan datang sendiri ke kuburan tua tersebut. Tanpa menghiraukan peringatan warga, Raka tetap berangkat menuju kuburan tua setelah malam benar-benar turun. Berbekal senter dan ponsel di tangannya, ia melangkah melewati gerbang besi yang sudah berkarat. Suasana di dalam terasa berbeda, udara mendadak lebih dingin, bahkan angin yang merembus seolah berhenti begitu ia menginjakan kaki di antara nisan-nisan tua. Sorot senternya menyapu ke segala arah, nisan yang retak, ilalang yang bergoyang pelan, dan bayangan pohon-pohon yang memanjang membuat tempat itu terasa semakin sunyi. Tak lama kemudian, Raka melihat pohon beringin itu. Batangnya begitu besar hingga butuh beberapa orang dewasa untuk memeluknya. Akar-akarnya menjulur ke berbagai ribet temen goli ngomong Akar-akarnya menjulur ke berbagai arah, seolah menelan nisan-nisan yang ada di sekitarnya. Entah kenapa, langkah Raka terasa semakin berat saat mendekat. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang mengetuk batang pohon dari arah belakangnya. Raka langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas dan mencoba menenangkan diri, mungkin cuma ranting jatuh, gumamnya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan berasal dari arah pohon beringin. Raka mengarahkan cahaya senternya ke batang pohon, tidak ada apapun, hanya akar tua yang menjulur dan kulit pohon yang penuh lumut. Saat hendak mematikan senter, tanpa sengaja cahaya itu menyorot ke sebuah papan kayu tua yang hampir tertutup semak. Di atasnya tertulis kalimat yang mulai pudar, "Jangan pernah melihat ke atas ketika mendengar ada yang memanggil namamu." Belum sempat Raka mencerna tulisan itu, terdengar suara lirih dari atas pohon. "Raka." Suara itu pelan, sangat pelan. Pelan-pelan kepalanya mulai terangkat, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk melihat ke atas. Dengan napas yang mulai memburu, Raka memberanikan diri mengangkat sorot senternya ke arah rimbunnya daun beringin. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya ranting yang bergoyang pelan diterpa angin. Raka mengembuskan napas lega. Untung cuma perasaanku. Belum selesai kalimat itu terucap, sesuatu jatuh tepat di depan kakinya. Raka tersentak hingga mundur beberapa langkah. Saat cahaya senter diarahkan ke bawah, benda itu ternyata sebuah boneka kayu tua. Wajahnya retak, salah satu matanya hilang, dan di leher boneka itu tergantung secari kain lusuh tertuliskan, "Yang melihat akan dipilih." Jantung Raka berdegup semakin kencang. Ia buru-buru melempar boneka itu dan berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun baru beberapa langkah, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Jalan yang tadi ia lewati menghilang. Di hadapannya kini hanya deretan nisan tua yang terasa semakin banyak.
Raka berputar ke kanan, ke kiri, semuanya tampak sama, seolah kuburan itu berubah menjadi labirin. Lalu, dari balik batang-batang pohon terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak. Seperti ada puluhan orang yang sedang berjalan perlahan mengelilinginya. Raka memutar tubuhnya sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara langkah yang semakin dekat. Hingga tiba-tiba senter di tangannya berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam. Dalam gelap gulita, tepat di belakang telinga Raka terdengar suara bisikan. Sekarang giliranmu menjaga pohon ini. Raka berdiri terpaku. Kakinya masih terlilit akar beringin, sementara kain putih bertuliskan namanya terus bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba dari balik batang pohon muncul seorang kakek berpakaian lusuh. Wajahnya sangat familiar. Raka langsung teringat itu adalah kakek yang sempat memperingatkannya di warung. Namun kini wajah kakek itu tampak pucat, seolah bukan lagi manusia. Dengan suara pelan ia berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, tapi rasa penasaranmu lebih besar daripada kewaspadaanmu." Raka dengan suara gemetar bertanya, "Siapa sebenarnya Bapak?" Kakek itu tersenyum tipis. "Aku bukan penjaga pertama dan bukan juga yang terakhir. Pohon ini tidak mencari orang jahat. Pohon ini memiliki mereka yang datang tanpa rasa hormat." Sesaat kemudian, akar yang melilit kaki Raka mulai mengendur. Angin tertiup semakin kencang, daun-daun beringin berguguran hingga menutupi pandangan. Saat Raka membuka matanya, ia sudah berada di luar gerbang kuburan. Matahari mulai terbit, kuburan itu kembali terlihat biasa. Tidak ada akar yang bergerak, tidak ada kain putih, tidak ada suara yang memanggil namanya. Raka segera berlari menuju warung tempat ia bertemu kakek itu. Namun pemilik warung justru terlihat kebingungan. "Kakek yang duduk di sini?" tanya pemilik warung. "Beliau sudah meninggal hampir 20 tahun yang lalu. Dulu, beliau memang menjaga kuburan itu." Mendengar jawaban itu, tubuh Raka langsung lemas. Sejak hari itu, Raka tak pernah lagi meremehkan cerita yang diwariskan orang-orang tua, karena ia sadar tidak semua hal harus dibuktikan dengan keberanian. Ada kalanya rasa hormat jauh lebih penting daripada rasa penasaran. Konon, hingga sekarang pohon beringin itu masih berdiri kokoh di tengah kuburan tua, dan warga tetap mengingat satu pantangan yang tidak pernah mereka langgar. Jangan pernah menatap ke atas pohon itu ketika malam tiba, karena mungkin saja ada sesuatu yang sedang lebih dulu menatapmu. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah rasa penasaran memang penting untuk belajar, tetapi jika tidak disertai kebijaksanaan, rasa penasaran bisa membawa kita pada penyesalan. Menghormati tempat, menjaga ucapan, dan tidak bersikap sombong terhadap hal-hal yang belum kita pahami adalah bentuk kedewasaan. Karena terkadang yang paling berbahaya bukanlah apa yang bisa kita lihat, melainkan sikap kita yang merasa sudah mengetahui segalanya. Nah, kalau kalian berada di posisi Raka, apa yang akan kalian lakukan? Tetap masuk ke kuburan untuk membuktikan semuanya, atau langsung pulang setelah mendengar peringatan warga? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman atau pendapat kalian akan aku bacakan di cerita berikutnya. Kalau kalian punya cerita horor dari daerah masing-masing, jangan ragu untuk membagikannya. Bisa jadi cerita kalian akan menjadi inspirasi untuk episode selanjutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan follow, like, dan bagikan ke teman kalian yang suka cerita horor. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua tempat yang terlihat sepi benar-benar tidak berpenghuni.